Halo sahabat hijau Unikpot dimanapun Anda berada. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama pakar tanaman. Sembarangan. Ada Muhammad dari Unikbar. Kita mau ngobrol-ngobrol suatu fenomena yang lumayan menarik teman-teman. Tentang manusia yang dijadikan kompos pupuk. Pupuk kompos. Manusia yang dijadikan pupuk kompos. Pupuk kompos yang dijadikan manusia. Mayat manusia yang dijadikan pupuk kompos. Nah, tonton video ini sampai habis untuk mengetahui informasinya. Cuma Muhammad ini salah satu penggawa Unikbar yang ada di Unikpot. Jadi teman-teman harus coba kalau ke Unikpot, cobain racikan-racikan minuman di Unikbar. Ada banyak lah macam-macam. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Muhammad tentang sebuah fenomena yang menarik, Mas. Ternyata mayat manusia tuh kalau dibiarkan bisa menyuburkan tanaman. Oh ya? Kalau dibiarkan? Kalau dibiarkan, kemudian diproses, bisa menjadi pupuk kompos. Bahkan nggak usah diproses deh. Dibiarkan itu juga ternyata tanahnya bisa subur. Walaupun mengeluarkan bau ya? Walaupun mengeluarkan bau. Nah, makanya bergantung. Kalau dikubur kan jadi baunya jadi nggak ada. Jadi gini, awalnya tuh di Korea Utara, tahanan-tahanan politiknya tuh di penjara, diduga ketika meninggal itu dijadikan pupuk kompos dengan cara dikubur tapi nggak dalam. Jadi kalau kita kan di Indonesia dikubur dalam tuh, ke dalamnya mungkin bisa 4 meter, bisa berapa sih biasanya 4 meter ya mungkin ya? Mungkin 3 sampai 4 meter, kemudian di dalam bawahnya lagi juga kita kasih lubang lagi. Kamu pernah tuh masuk ke dalam liang lahat, masuk kan mayatnya nggak taruh langsung di dalam situ, tapi di dalam liang lahat, di dalamnya lagi dikasih papan, dikasih lubang lagi, kemudian dimasukin baru tutup. Nah, tahanan politik di Korea Utara nggak gitu. Jadi cuma kayak digali sedikit, terus ditaruh tanah di situ, dikubur. Ketawanya suatu hari ada anak kecil lagi main. Dia lagi main kok ngeliat ada tangan. Ternyata ada yang nguburnya nggak rapi. Jadi dikubur cuma sedikit, tangannya masih ada yang nonjol. Ada anak kecil main. Loh, itu kok ada tangan nongol. Nah, terus akhirnya banyaklah masyarakat berspekulasi. Oh, dan ada petani-petani di situ yang ngomong, di sini mah memang begitu. Di sini tanahnya subur, buah-buahnya banyak, hasil panennya bagus. Karena memang di sini banyak tahanan-tahanan politik yang dikubur secara tidak layak. Dikubur secara tidak layak, bukan tidak layak ya. Jadi pemerintah memberlakukan, ada indikasi pemerintah memberlakukan tahanan politiknya seperti itu. Jadi bikin kuburan yang tidak dalam, dikubur terus ditutup atasnya. Itu kita baca dari dilansir oleh soalnya kalau kita ngomong gini bahaya nanti kita kalau ke sana, Mat. Halo Kim Jong Un. Koreanya Korea apa nih? Korea Utara. Korea Utara. Kalau Korea Selatan nggak berani kita sama fans K-pop. Dilansir dari serambinews.com. Mayat di Korea Utara dijadikan pupuk. Tapi relate juga. Coba deh lihat di kuburan deh, Om. Di kuburan itu ada nggak pohon yang mati, Om? Iya, subur banyak. Pokoknya subur-subur. Gede-gede. Iya. Benar. Padahal itu dikuburnya dalam. Apalagi kalau dikuburnya nggak terlalu dalam, jadi makanya bisa subur. Masuk akal juga itu, Om. Masuk akal. Nah, nggak ada kuburan yang botak. Betul. Kuburan semua kan pohonnya tinggi-tinggi. Iya, rimbun ya ada. Betul. Makanya di tanah kuburan tuh banyak rumput-rumput liar udah dibersihin, ada lagi. Karena mungkin itu subur ya, Om. Ya? Mungkin ada kandungan-kandungan di dalam badan kita yang kalau seandainya membusuk tuh menghasilkan zat-zat gitu yang bagus buat tanaman. Ya, bisa jadi. Jadi maksudnya arahnya kemana nih tujuannya? Apa baiknya maksudnya dari obrolan ini tuh? Nah, jadi bukan maksudnya kita. Maksudnya mau nyuruh pemirsa buat ngubur jangan dalam-dalam apa gimana? Jadi kalau mau bikin kuburan di rumah, supaya tanaman di rumah. Enggak, jadi Mat, ternyata bikin kuburan di rumah. Nanti setelah ini kita bahas secara saintifik ini dibuktikan di Amerika. Oh ya? Sekarang mulai ada jasanya, Mat. Jadi di sana tuh ada jasa untuk
menjadikan mayat-mayat sebagai pupuk kompos. Nah, kalau yang di Amerika nanti ada prosesnya tuh, nggak cuma dikubur. Jadi dia ditaruh di sebuah peti, petinya kemudian petinya juga dari kayu. Terus ketika jenazahnya ditaruh situ, ditaruh ada lagi serabut kelapa atau apa gitu campurannya. Kemudian ditutup, didiamkan selama beberapa saat. Mungkin nanti kita lihat artikelnya. Kamu pernah baca gitu, Mas? 2 bulan atau 3 bulan gitu. Setelah didiamkan, udah tuh jadi pupuk kompos. Jadi udah sudah menyatu tuh semuanya, jenazahnya dan campuran-campuran tadi. Nah, itu baru dikasih di tanaman-tanamannya. Bahkan setelah jadi ditebar di sekitaran rumah keluarga duka supaya dia merasa bahwa anggota keluarganya masih berada di tengah-tengah dia. Dan itu juga jadi ini kampanye Go Green. Salah satu kampanye Go Green-nya itu jadi menghijaukan bumi dengan cara menjadikan jenazahnya pupuk kompos. Gokil ya? Berarti ini tujuannya kemana, Mat? Tahu nggak lo? Kemana? Tujuannya ini adalah unique pot seram. Sik. Oh iya. Abis ini kita bahas hantu-hantu yang ada di sini. Nih ya, ngomongin kembali ke Korea Utara tadi nih, dari serambinews.com. Nanti teman-teman bisa googling artikelnya nih. Menurut Daily Mirror, biasanya mayat yang digunakan konon adalah tahanan politik yang meninggal di tahanan. Bener nih, udah ada investigasinya dari Daily Mirror. Jadi kita bukan cuma ngomong kosong. Nah, klaim ini pertama kali diungkapin oleh seorang mantan tahanan yang selamat dari camp konsentrasi di Kaechon. Kaechon. Gitu. Jadi dia mengatakan tanahnya tuh subur banget, pertanian di sini tuh sangat-sangat bagus hasilnya karena memang jenazah-jenazah tahanan politik banyak dikuburkan di permukaan tanah yang dangkal, kemudian di atasnya ditanami tanaman-tanaman, dan bahkan hasil tanamannya itu dikasih lagi ke tahanan untuk makanan tahanan sehari-hari dan juga itu penduduk sekitar. Mempengaruhi ini nggak ya? Mempengaruhi rasa nggak ya? Rasanya aja. Mempengaruhi rasa ya? Tapi nggak, kayaknya bukan mempengaruhi rasa, Mat. Mempengaruhi karakter orang yang memakan. Serem nggak sih kira-kira? Iya nggak sih? Serem. Ya kira-kira kayak gitu. Serem. Jadi gini, mungkin orang yang makan itu juga jadi mempengaruhi ke jiwanya, karena pernah baca penelitian nggak? Jadi orang yang suka makan daging sama teman-teman kita yang vegan, teman-teman kita yang vegetarian tuh emosinya lebih stabil, nggak meluap-luap. Tapi kalau kita sering makan daging, itu kita lebih karena panas, iya. Lebih gampang emosional. Bahkan pernah dengar siapa dulu yang ngomong ya, salah satu praktisi nature healing kita juga, dia bilang gini, bayangkan apa yang kita makan tuh, kalau kita makan daging sapi, bayangkan sapi itu dipotong tidak dalam keadaan yang ideal. Kadang sapi ketakutan dibunuh sehingga emosinya tuh masuk ke dalam daging yang kita makan, sehingga ketika kita makan tuh kita makan daging sapi yang ketika dibunuh tuh sapinya bahkan ada yang ketakutan, ada yang tegang gitu, jadi nggak dalam keadaan rileks. Nah itu katanya mempengaruhi emosional kita juga. Iya, kalau ada pandangan di kalangan teman-teman kita yang vegan bahwasannya manusia itu kan terbuat dari tanah, jadi makanan kita adalah makanan yang berasal dari tanah, termasuk tumbuh-tumbuhan gitu-gitu. Iya, tidak daging. Cuma ya nggak salah juga yang makan daging. Enggak. Nanti diserang sama meat lover loh. Enggak, kita juga makan daging. Iya. Kita juga makan daging. Iya. Cuma begitu katanya, memang orang-orang yang tidak makan daging tuh secara emosional lebih tenang, lebih bisa mengontrol emosional dibandingkan orang yang setiap harinya makan daging. Konon katanya begitu. Tapi kalau di Unicorn sendiri pupuknya nggak, mana. Kita pakai pupuk kompos. Kita pakai pupuk kompos dari kotoran hewan dan beberapa campuran tanpa campuran manusia. Jadi kalau pelanggan tiba-tiba ngelihat kok ada karyawan yang nggak ada, itu bukan berarti dikubur. Bukan, aman. Alhamdulillah karyawan kita belum ada yang meninggal. Jangan doain. Maksudnya, kayak ada pelanggan yang nyari, sini kok dari kemarin nggak kelihatan, kemana ya? Tiba-tiba Om Dwi kok nggak ada ya? Padahal kita pindahin di Bintaro. Kita pindahin Bintaro bukan karena kita jadi pupuk kompos. Jangan suzon ya. Ini setelah ini kalau karyawan saya ajak pergi berduaan pada ketakutan nih. jadi ada kecurigaan. Tapi Mas, bicara mistis yang berbau-bau mistis gitu Mas, di Unicorn itu selama kan katanya kan di sini kan suka buat tempat-tempat syuting gitu Mas ya. Pernah nggak sih
nemu kejadian-kejadian kayak gitu kan? Enggak sih, secara garis besar enggak ada. Kalau siang. Unique tuh pernah dipakai buat syuting itu loh. Iya, justru itu Film sebut ya filmnya. Enggak apa-apa. Susana yang Luna Maya itu syutingnya di Unique Pot kalau teman-teman tahu. Iya, jadi memang pernah nggak tuh kejadian-kejadian yang aneh-aneh? enggak gitu? sih, enggak kejadian yang aneh-aneh enggak, alhamdulillah. Ada penunggunya mungkin, tapi kan ketika kita buka siang hari mah aman banget, nggak pernah ada kejadian ketika siang hari. Kalau malam juga nggak ada yang aneh-aneh, cuma mungkin tiba-tiba dengar suara-suara yang mungkin karena kan jangankan di Unique Pot, dimanapun kan sebenarnya ada penunggunya, tapi bagaimana cara kita menyikapinya, gitu. Karena kan Betul. areanya kebetulan alhamdulillahnya luas. Kemudian Rumah Kudus nih Om, Rumah Kudus yang ada di Unique Pot itu di sini aja sudah kurang lebih 20 tahun. Dari tahun 2000-an. Di Rumah Kudusnya itu diambil dari Kudus ketika masih berdiri menjadi rumah. Jadi di Kudus ada rumah yang sudah berdiri. Terus kita Pindahkan? Kita beli, kita pindahin ke sini. Nah, di Kudusnya itu udah berapa lama kita nggak tahu. Di sini aja udah 20 tahun, di Kudusnya udah berapa lama nggak tahu karena kita nggak ngebangun dari nol. Bisa 100 tahun kalau Bisa jadi, kita nggak tahu di Kudusnya udah berapa lama. Biar ceritanya menarik, anggaplah 100 tahun. iya. Kayaknya sih ya ada 100 tahun. Karena kalau lihat kayunya tuh memang bukan kayu muda, kayu-kayu tua. Jadi ya begitulah, banyak menyimpan cerita. Nah, bahkan Mat, di negara bagian Colorado di bulan September ini udah legal. Jadi sudah disahkan undang-undangnya bahwa boleh di sana di Colorado per tanggal 7 September mengubah manusia menjadi pupuk kompos. Bahkan sudah ada jasanya sekarang. Ada salah satu penyedianya, bahkan satu-satunya untuk sampai saat ini ya. Kalau kita lihat di artikelnya tuh namanya The Nature Funeral. Kalau nggak salah The Nature Funeral. Dia satu-satunya lembaga yang bukan lembaga, satu-satunya apa ya? Ini lembaga ya. Satu-satunya usaha yang menyediakan jasa itu. Jadi dan ketika dia declare, banyak tuh langsung telepon masuk. Karena mereka merasa ini saatnya tubuh gua ketika sudah meninggal bisa lebih bermanfaat buat orang lain. Oke. Dan secara harga kan mereka nawarin harga tuh $7.900, kurang lebih sekitar 100 belasan juta lah. 115 sampai 120 juta ya. $7.900. Kalau pemakaman secara umum di negara bagian Colorado itu kurang lebih $10.000. Jadi secara lebih murah ya. Secara harga lebih murah dan akhirnya mereka kebanjiran orderan tuh. Metodenya sederhana, Mat. Ditaruh di sebuah tempat menyerupai kapal. Kemudian di situ jenazahnya ditambahin jerami, ditambahin serpihan kayu, ditambahin tanaman alfalfa dan ditambahin banyak mikroba di situ. Untuk mempercepat pembusukan kali ya? Untuk mempercepat pembusukan. Bahkan setelah 6 bulan ditaruh di wadah tadi itu di perahu kayu itu, setelah 6 bulan itu jadi tanah. Udah nggak kelihatan lagi jenazahnya. Semuanya sudah melebur menjadi tanah karena kan dimasukin juga mikroba-mikroba tuh. Jadi banyak mikroba yang dimasukin, ditambahin tadi jerami, ditambahin serat kayu, ditambahin tanaman alfalfa, jadi tanah tuh. Ini terjadi sejak kapan ya? Sejak kapannya nggak tahu, cuma legalnya baru September kemarin, tanggal 7 September. Nggak, maksudnya apakah ini terjadi karena misalkan kan COVID memakan banyak korban ya, kemudian mungkin lahan pemakaman menjadi terbatas, bisa jadi. Bisa jadi. Kemudian ada orang yang terpikir untuk jangan gitu aja, katanya mah. Iya. Ini bagus nih, bisa ngurangi tempat. Tapi kalau lahan kan nggak juga, Mas. Karena kalau lahan kan kayak kuburan di negara kita aja, itu kan ditumpuk-tumpuk. Emang iya? Iya, kayak tanah pemakaman di Jakarta udah banyak yang penuh. Ketika ada lagi jenazah datang, ditumpuk itu, tapi atas persetujuan pemilik lahan. Misalkan di situ ada ayahnya, ditumpuk anaknya, ditumpuk istrinya ketika istrinya meninggal belakangan. Itu banyak yang udah tumpuk-tumpukan. Terakhir pemerintah DKI itu meminta jenazah warga luar daerah yang meninggal di Jakarta untuk dibawa ke daerah asalnya karena sudah penuhnya. Iya. Karena yang terakhir itu di Rorotan kalau nggak salah ya. Lahan baru buat COVID itu cepet banget penuhnya. Apalagi waktu varian Delta kemarin menyebar. Iya. Jadi ini bisa jadi alternatif juga untuk keterbatasan lahan untuk pemakaman.
Iya, untuk orang yang percaya aja tapi ya. Untuk orang yang percaya, karena Iya. kalau bicara syariat, Beberapa pemahaman tidak mengamini kegiatan itu. betul Iya. betul. Bahkan yang di Colorado itu dikecam sama gereja setempat, entah gereja setempat atau pastor dari gereja mana gitu, mengecam tindakan tersebut karena menurut dia tidak membuat manusia bermartabat, Sih. merendahkan martabat manusia. Benar. Di sisi lain yang menganut yang pro akan ini kan argumennya adalah enggak kok, ini buat kita supaya jenazah kita lebih bermanfaat buat cacing-cacing, buat makhluk hidup lainnya, dan bahkan bisa buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan tetap dekat. Karena setelah jadi tanah itu banyak yang disebar di sekitar tanah, di sekitar rumahnya. Oke. Gitu kurang lebih, Mat. Oke. Nah, Mat, selesai pembahasan kita nih. Kita sedikit ngebahas Unikbar. Unikbar nih kedepannya mau kita apain, Mat? Unikbar nih banyak orang nanya makanan sebenarnya. Iya, Mat. Bikin, Mat. Iya. Kita nih bukannya nggak mau, kita tuh pengen ketika nyajin sesuatu tuh beneran dipikirin mateng, orang nggak kecewa dengan harga yang affordable. Iya, dengan customer yang bayar uang yang customer bayarkan tuh terbayarkan dengan makanannya gitu. Pengennya gitu. Makanya harga-harga minuman juga kita sebisa mungkin masih affordable gitu. Padahal bahan-bahannya premium semua loh. Lumayan premium maksudnya. Iya. Jadi gitu. Jadi masih Tapi jangan kelamaan, Yes. jangan kelamaan karena takutnya orang menunggu terlalu lama. Secepatnya, insya Allah ya. Secepatnya. Nanti juga kalau udah ada tanaman, mungkin jam waktu bukanya kita perpanjang sampai malam mungkin untuk teman-teman yang baru pulang kerja. Weekend kita ada live music mungkin. Ada saran nih, Apa tuh? satu lagi adain live music dong Kak. Nah, bisa jadi tuh waktu weekend nanti kita ada live music. Iya, masalahnya nih musiknya genrenya apa ya? Karena kan nggak mungkin musik rock dong. Iya. Kasihan nanti monstera kita udah kaget. Kita sih maunya rock, cuma kalau misalnya tuh ngefans sama Nazar. Iya bener, Opa Nazar. Seperti mati lampu. Jadi gitu. Iya boleh, ide bagus, cuma nanti coba kita pikirin baiknya gimana biar Putra udah efisien. ada, ya kan? Live musiknya belum ada. Iya. Nanti sekaligus kita memperlengkap dengan makanan-makanan yang menarik, Om. Yang jadi Lahannya signature. masih penuh tuh Om, sebelah Om. Lahannya masih kosong, sorry. Oh, bisa. Rumah Kudus juga bisa kita manfaatin tuh nanti tuh kalau udah berkembang. Ya minta doanya teman-teman. Minta doanya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai rencana. Yep. Gitu kurang lebih, Mat. Nanti kedepannya kita akan banyak membahas hal-hal menarik di luar tanaman itu sendiri, teman-teman, seperti hari ini. Iya. Supaya teman-teman juga nggak bosan yang dibahas cuma perawatan tanaman. Perawatan tanaman tetap ada nanti, tapi akan ada hal-hal unik lainnya yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa like. Satu lagi Om, launching kapan Om yang di Bintaro? Nah, Bintaro sudah hampir siap, Om. Mungkin video ini tayangan hari Jumat tanggal 7 Oktober ya. Besok tanggal berapa? 8 ya. 8 Oktober. Nah, mungkin yang di Bintaro hari Sabtu mungkin udah soft opening. Maksudnya orang udah bisa beli. Mungkin efektif openingnya pertengahan Oktober, Om. Buat teman-teman yang ada di daerah Geraha Bintaro, Serpong dan sekitar dan sekitarnya bisa langsung datang ke Unikpot Bintaro. Koleksinya selengkap di Cibubur nggak? Koleksinya banyak, tapi karena lahannya nggak seluas di Cibubur, tentu koleksinya nggak sebanyak di Cibubur. Tapi insya Allah cukup lengkap untuk area Geraha Bintaro. Harga sama ya? Harga sama. Kalau di sini Kamis Manis, di sana juga Kamis Manis. Di sana ada program-program yang serupa, Oke. supaya teman-teman juga lebih nyaman di sana. Ya mungkin masih awal-awal opening masih banyak hal-hal yang harus dibenahi, tapi kita berkomitmen untuk terus memperbaiki diri supaya teman-teman lebih nyaman, Mat. Termasuk Unikbarnya, Mat. Jadi selain ada jajanan tahun 90-an, Unikbar, ada minuman, nanti kita juga ada makanan. Terima kasih, Mat. Semua ada di IG ya Mas? Info semua ada di IG. Iya, follow juga IG-nya Unikbar. Unikbar@unikbar.id Unikbar.id. dan @mat_alkaf. Wih. Terima kasih teman-teman. Ada yang mau sampaikan, Mat? Enggak ada. Cukup. Sehat-sehat selalu teman-teman. semua. Sehat-sehat teman-teman, semoga kita melewati pandemi dengan baik. Saya Muhammad Musa Alkaf. Saya Muhammad Alkaf. Ada Om Danis di kameramen dan editor. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore.